Udah langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. Aku sering banget muka dia di mana ya? Kita udah ketemu berapa kali? 2 apa 3 kali? Oh, mantan pacarnya Kasul. Kita Farhana sama si Bang Surya, Kak Dina. Oh iya, emang aku berdua sama Surya yang pacaran. Berapa lama jadi pramugari? 3 tahun. Ini dari artikel kita, ex pramugari cantik ungkap sisi gelap dunia penerbangan. Berarti di WC. Gak tergantung mereka ya. Urusannya mereka mau gimana. Dulu di hubungan yang lama tuh pernah 3 kali ketemu sama pasangan yang kasar. Di Smackdown. Berarti kan 1, 2 gitu. Itu dikunci. Tapi biru-biru kakak. Iyalah. Sampai jadi avatar. Bapak Prabowo Subianto adalah presiden Indonesia yang keberapa? 8. Betul! Wah, on fire Maiden nih. Iya. Pengetahuan yang tidak terlalu penting Maiden menguasai ya. Hai, aku Kesalin. Jangan lupa untuk semuanya terus tonton Bocah Minyak Kosong karena bintang tamunya kali ini keren banget. Dan aku juga mau ingetin nih, acara ini bersifat hiburan aja. Jadi nggak ada maksud untuk menyinggung ataupun merendahkan siapapun. Jadi jangan lupa nonton terus Bocah Minyak Kosong. Bye! Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah bocah-bocah kosong. Gua nggak bisa joget, sat. Di bocah-bocah kosong, ada Kevin, ada Medan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang? Kembali lagi di bocah-bocah kosong di tahun 2025. Iya, masih sama. Masih sama apanya? Masih 1 tahun kan 2025. Iya. Nyampe gak ya sampai 2026, Wes? Nyampe lah. 2030 lah. Tapi kalau sampai 2030 berarti kamu umur berapa? Kalau tambah 5 tahun lagi 30 lah. kamu persis 30. Aku kan 2000. Aku tambah 1, 31. Kamu 31. Bertante-tante. Kamu 28 lah ya? 28 29 ya? 28 udah gak mau jadi BBK. Iya. BBH, bocah hamil. Tapi kayaknya kalau 2030 aku udah di New York deh. Oh. Udah Coachella. Udah sukses. Iya. Udah jadi setara kamu setara Nicki. Kamu tahu Nicki kan? Kamu tahu Nicki nggak? Tahu. Penyanyi yang terkenal banget. Iya. Niki udah masuk mau Coachella kan? Udah, 2024. Undang Niki ya? Serius? Mana ada duitnya anjing. Niki aja. Loh, kalau masalah ngundang Nicki duitnya ada, tapi nanti honor kita yang telat. Kita bayarnya. Tapi kalau kalian yang kemarin ya dari episode kemarin tuh begitu kalian duduk di kursi ini performa kalian on fire loh. Nah, Ya on fire nggak boleh karena dimanja. enggak sih karena Nggak on boleh fire. dimanja. Berantem dulu aja. Ayo duluan, siapa yang mau ngomong duluan? Ayo, udah. On fire tuh karena syutingnya cuma 2 kali. Biasanya 4 kali dari siang sampai malam dia teler. Kita syuting 2 kali karena nggak ada sponsor kemarin. Tapi kali ini yang akan kita undang nih senior kalian sih sebenarnya. Senior cewek cowok. Senior. Jadi kan kalian kan sempat menggebrak dunia entertainment di Indonesia tahun 2024 awal dengan kekosongan kalian kan, dengan brandingan kekosongan kalian kan. Iya. Tapi ternyata sebenarnya jauh sebelum itu udah ada tokoh-tokoh kekosongan. Dia udah malang melintang di dunia entertainment dan sebelum ke dunia entertainment juga pekerjaannya banyak banget. Dia Malang. Bukan malang, malang melintang. Nah, gue ada clue nih. Gue kasih clue. Iya. Cluenya yang pertama pernah jadi pramugari orang ini. Pramugari. Yes, kalau pramugari udah jelas dong. Hah, Hesti? Pernah masuk jatuh pesawat. Pernah jatuh dari pesawat. Mohon maaf. Kalau pesawatnya jatuh kita ngundangnya pakai jelangkung kan enggak. Kalau dia masih datang kan berarti kan dia datang. Enggak.
karena aku sendiri dulu pengen jatuh dari pesawat. Oh ya? Kenapa kamu punya kepikiran kayak gitu? Ya karena aku pengen naik perosotannya yang pas mau evakuasi ke laut. Kan gitu. ada perosotan di tempat biasa, kenapa kamu mau naik di situ? Ya karena kayak pengen sekali seumur hidup gitu, Oke. cuman selamat dan nggak apa-apa gitu loh. Clue kedua dia yang pertama tadi pernah jadi pramugari. Clue yang kedua dia pernah mengalami kekerasan sama mantan pasangan. KDRT, KDRT. Kenapa? Kekerasan sih lebih Karena tepatnya. dia gateli apa gimana, Bang? Enggak, dia emang pemain gulat. Oh dia cewek atau cowok? Kalau pramugari menurutmu cewek atau cowok? Aku tahu, Bang. Ip Man. Kok Ipan sih? Nah, ini dia clue yang ketiga. Men aja udah men cowok. Clue yang ketiga, beliau ini pernah pipis di mobil pakai plastik. Oh, berarti cowok iki. Ah aku tahu, tapi gak kayak pramugari. Bener. Tapi emang kalau, sebelum gua panggil, emang satu kata kalau gue sebut pramugari, satu kata, lu apa? Coki. Ya ampun, aku tahu. Ya udah langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. NG bukan. Oh bukan. Aduh. Siapa ya? Gue tadi udah Ngomongin halo sama kakak kita. Halo, selamat datang. Selamat datang. Ayo, mari. Sorry, sorry. Iya mau boleh. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita. Aku tahu, Bang, kenapa kita on fire. Kenapa tuh? Gara-gara snack sih jujur. Oh. Enak ya snack ya? Enggak, jadi kayak nggak mood, makan snack jadi mood. Tambah lagi dong. Aku sering banget muka dia di mana ya? Au amat Yor, kita udah ketemu berapa kali? 2 apa 3 kali gitu. Hah, serius? Sumpah. Kapan? Bohong. Ada. Ngapain gua bohong? Bintang tamunya dituduh bohong, lucu banget. Sering. Kamu udah ketemu berapa kali sama dia? Fior itu ada di tempatnya Kang Sule, terus Pandre. Oh mantan pacarnya Kasul. Jangan nyebarin gosip ya. Bukan. Lo nanti dipotong masukin Nambe Tura lagi. Enggak, bukan. Tapi kamu beneran gak inget, Fior? Aku bilang kan tadi sering lihat tapi mungkin lupa gitu, lupa. Oke. Kalau aku mah visual, gak pakai nama, gak inget nama. Kalau visual aja kamu lupa sama aku. Visual kan inget, oh ini. Oh, oke. Tapi kalau dari wajah familiar kalau kamu ya? Udah kayak pernah pakai daster ya kak, daster. Ya di rumahnya ya pakai dong. Pertanyaan apa sih? Iya deh, pernah ada syuting pakai daster. Enak ya kak ya? Iya enak. Ya. Kak Tes, udah pernah ketemu sama kakak ini? Nggak pernah. Oke. Nggak pernah lihat. Maiden? Juga. Pernah lihat di mana ya? Sini sama di Pandre juga. Waktu itu. Kemarin. Sorry. Kalian kan pernah syuting di Pak Haji Andre, tapi kayak nggak pernah ketemu. Ini callingannya sama nggak? Kita samain ini dulu nih. Callingannya sama nggak nih? Kok kayak nggak pernah ketemu? Maiden, Atau dia tuh jadi preman yang kemarin. Iya. Yang jadi preman cewek. Oh kakak di situ tomboy, di sini cantik. Di sana kayak beneran kayak preman sih anjay. Nah itu namanya menghayati peran. Kan harus seperti itu. Kenapa nggak Bang Coki aja yang jadi preman? Ya karena saya tidak diundang ke syuting. Masa saya tiba-tiba datang ke sana jadi preman? Ya tidak mungkin dong. Nggak cocok tapi ya. Oke. Ya udah, intinya namanya kakak siapa? Silakan Aku juga diperkenalkan. lupa nama aku siapa. Ya udah, terus kenapa kok? Silakan diperkenalkan namanya siapa kepada Nama teman-teman. aku Dita Fakhrana. Alah, iki tuh. Oh iya. Enggak, aku pernah lihat dulu, tapi aku nggak tahu mukanya. Oh kamu pernah dengar namanya ya? Iya. Jadi apa, katanya- jadi apa? Aku tuh nggak tahu dia jadi apa, tapi katanya kayak pas dulu aku zaman-zaman Tokpot, itu kayak ada bilang Bang Surya itu kayak ngingetin pas aku sama Bang Surya ngingetin kayak I Dita see. Fahrana sama si Bang Surya, Kak Dita. Oh iya, emang aku berdua sama Surya. Dia Itu makanya tadi dia sesuai. kakakku. Iya, makanya tadi Oh sesuai. adanya Bang Surya. Tidak. Tadi kan kakaknya barusan tahu. Iya enggak, karena aku lama sama dia kan. Dari awal aku karir aku sama dia. Ya enggak awal karir juga sih ya, pokoknya yang Oh, pacaran. bikin. Enggak, amit-amit jangan sampai Udah itu dua nih. Oh iya. Udah dua nih potongan lambe turah nih udah dua nih. Makanya Enggak dia partner kerja. partner.
Jadi sudah Dita, Kak Dita berarti udah familiar ya. udah. Kamu udah inget ya? Kenapa? Tapi vibes-nya kayak Los Angeles ya sekarang. Los Angeles maksudnya apa? Ya kayak orang Amerika. Kenapa? Iya kayak tanning vibe. Oh iya, aku lebih tanning daripada Pasti pacarnya bule ya? suami. Enggak bule tapi. Udah punya Suami. Udah, aku udah punya anak makanya. Udah punya anak. Kok vibes-nya Kayak kayak tua masih banget ya sama mereka ya. kuliah? Iya, memang. Vibes-nya masih kuliah tapi nggak lulus-lulus. Tapi emang belum lulus kuliah loh aku. Sampai sekarang masih ngelanjut tapi bentar lagi tahun ini aku lulus. Oh, amin. Jadi kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu kita. Jadi Dita ini sempat berapa lama jadi pramugari sebelum akhirnya loncat ke 3 tahun. 3 tahun ya? 3 Dari tahun. 2013 sampai 2016. Nanti kita ada game sebenarnya, tapi sebelum kita masuk ke game kita tipis-tipis dulu aja ya. Tadi waktu gue sebut pramugari, ini mereka nih punya ada banyak pemahaman nih tentang pramugari. Apa tuh? Nah, Kak mau nanya deh, gaji pramugari kakak sama gaji entertainment gedean mana sih? Aku juga ada Kalau dari pertanyaan. skill kan lebih butuh pramugari tuh harus bisa ini Tergantung kalau Apa itu nggak ada pramugari? Ngedance apa Ini maksudnya? Apa? begini nih. Oh, yang Oh, itu loh ini. supaya nggak jatuh dari pesawat. ya soalnya nggak jatuh dari pesawat. Apa ya namanya ya? Peragaan Iya, keselamatan. keselamatan. Kalau di emergency sih tarik ini gitu kan. Oh iya. Kamu dengerin nggak kalau di pesawat setiap pramugari atau gitu kamu Aku kan dengerin? selalu di emergency seat karena Vincent kan kakinya panjang jadi harus yang space-nya gede, kakinya nggak muat. Jadi aku selalu dengerin suruh tarik tuas ini, tapi kalau kita iseng narik pun nggak akan kebuka. Nggak boleh. Kebuka. Kebuka. Ya udah coba aja Ada kacanya, soal ada kacanya. Iya, tapi itu kebuka tapi nggak boleh ditarik kalau bukan situasi darurat. Kebuka itu bisa kebuka. Beneran bisa kebuka tak? Aku di bawah. Cobain gak sih Pil? Masa di prank? Nggak mungkin. Aku iya pramugarinya. Kak, boleh gak aku iseng buka gini? Nggak akan kebuka kak kalau iseng-iseng. Oh, aku pikir percuma kalau gitu Enggak, dia ngomong gitu biar cepet. Karena dia udah tahu. Karena udah kenal Mior, jadi ngomong biar cepet. Gini aja deh. Kita kan ngomong mengenai pramugari. Tadi kamu nanya mengenai salary. Kalau salary di awal, ya kalau di awal entertainment masih besaran pramugari. Tapi kalau udah di entertainment the middle up ya entertainment. Tergantung. range berapa sih kak? Iya pramugari. Jangan dong. Lo pramugari aja. Aku penasaran. Tapi rata-rata, kalau Beda-beda bagus, ya? kalau rata-rata pramugari umumnya aja, UMR-nya aja. Kalau itu kan jadi nggak spesifik gitu. Iya yang masih Aku baru-baru nggak lah tahu gitu. karena kita kan juga sesuai dengan jam terbangnya nih. Jadi kalau misalnya bulan ini kita jam terbangnya misalnya dulu zaman aku dulu 100 jam itu aku pernah masih dapat ya. Kalau sekarang tuh udah nggak dapat. Kita terbang 100 jam itu kan ada progresif gitu insentif dan lain-lain. Terus apalagi kalau kita di luar negeri stay overnight gitu ada lagi. Itu jadi bisa sampai 40. Berarti Per bulan? Iya per bulan. Kak mau nanya. Silakan. Kan jam terbangnya 100 jam. Tidurnya di mana kalau Bagus pramugari? pertanyaannya bagus. Tidur kan itu ada kita punya minimum tidur kayak rest hour itu kan 9 jam kan. Enggak. Yang turun dulu dari pesawat. Jadi ada stikernya di sini. Keluar nih yang Iya. Pokoknya. Jadi fragile gitu keluar. Bukan maksudku kayak kan biasanya kan penumpang kan ada yang kayak flightnya 8 jam. Nah kan penumpang tidurnya di kursi penumpang. Nah pramugari itu di mana? Kalau Di flight toilet. 8 jam kita nggak ada rest, kita duduk di bangku kita sendiri. Tapi kalau penerbangan udah 14 jam, itu kita biasanya 14 jam ke atas deh itu ada pergantian shift. Jadi ada 2 shift di dalam pesawat itu pramugari. Jadi nanti ada bunker di atas pesawat. Biasanya kalau wide body itu ada. Nah, kita bisa rest di situ. Tapi kebanyakan kita nggak mau rest di bunker. Rata-rata kita restnya ada di kalau ada kursi penumpang yang kosong kita Kenapa tidur nggak mau di rest situ. di bunker kak? Karena sebenarnya itu sempit itu apa? tempatnya. Cabin ya? Iya, cabin kayak ada bunker bed gitu di atas. Kayak kayak di atap pesawat gitu. Sebelum kita lanjut, jadi Kak Dita ini pernah ngalamin cerita horor di pesawat ya? Oh iya ada. Ih Bosen beneran, bikin itu beneran. Itu true Oh ya kalau story. beneran nggak bosan. Kenapa? Hah? Nah, silakan diceritain ya. Dan kalian harus denger dulu horornya horor apa kan harus ditanya dulu apa horor. Enggak, jadi udah banyak, aku udah sering cerita ini. Jadi kayak sebenarnya kan sama aja kayak rumah, pesawat tuh kayak rumah gitu. Jadi
kalau malam itu kan kosong, pesawatnya gelap. Terus kalau kita terbang pagi itu kan kayak kita harus datang pagi jam berapa tuh? Jam 3, jam 4 ya kan. Nah di sana dalam keadaan kondisi pesawat kosong. Terus aku pernah nemuin jadi kayak aku datang duluan, yang lainnya itu pada belum datang di pesawat itu. Akhirnya pesawatnya masih gelap. Akhirnya pas pesawat masih gelap, udah deh, aku masuk, aku kira ada orang tuh di belakang, aku panggil lah, woi, itu bukan woi sih ya, papa tolong pak, ini beresin pesawatnya masih berantakan. Dia malah lari ke belakang, aku kejar ke belakang, nggak ada orang. Anjir, yang kaget gue, masalahnya gue ngagetan. Coba tim editor nanti di slow mo kita lihat, karena gue yakin ya yang kaget tadi Dita dulu, baru lu kaget sama Dita kaget sama balon tadi, gue yakin. Lagi fokus soal tiba-tiba jeduk. Kak, tapi emang kalau pesawat gitu kan kalau rumah baru kan ada pemberkatan dibaptis, pesawat enggak ya? Ya maksudnya selamat ada dibaptis, enggak dibaptis. Jadi kalau misalnya pesawat baru datang itu dia kayak sering disemprot sama air kalau datang pesawat baru datang kayak Air kita suci habis gitu? Enggak, air ini air kayak pemadam kebakaran ditembak dari luar gitu. Tapi kan itu maksudnya nggak ada ritual agamanya gitu ya kayak. Maksudnya kayak selamatannya gitu kalau pesawat baru setahun. Selalu ada sih, selalu ada, tapi kayak potong tumpeng aja sih. Potong tumpeng. Itu mah bukan ritual untuk mengusir setan Kak, itu kan. Ya kan selamatan. Kan selamatan bahagia kita punya pesawat baru. Iya. Bagus sih. Kenapa? Tanya, Ya. kok bisa ada hantunya, kan nggak pernah jatuh? Atau pas jatuh diperbaikin dulu di laut? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Enggak, kan soalnya kan kita kan selalu ngangkat. Enggak, jadi kan pesawat itu kan transportasi ya, sama kayak kamu kayak ambulans itu kan transportasi. Jadi kita sempat juga kayak misalnya ada mungkin jenazah yang mungkin mau dipindahkan dari kota mana ke kota mana. Itu kan kita pesawat kayak gitu. Iya, Atau bisa dibawa. naik pesawat, bisa naik Dibawa. apapun tergantung Berarti penumpangnya. penumpangnya dibawa pesawatnya gitu di tali apa gimana? Enggak, jadi di pesawat itu kan ada, kamu tau bagasi kan? Jadi ada, tapi gua nggak ngerti mekanismenya ya. Tapi nanti kita peti ditaruh di Di bawah, bawah, gitu. di bagasi, Di jatuh, bagasi. tapi bagasinya terbagi, nggak Terbagi, jadi nggak jadi satu sama barang-barang. Tapi kan kalau umat muslim mah udah meninggal harus langsung dikubur. Iya. Bisa dikirim dulu. Bisa tergantung Kalau misalnya dia kesepakatan mau keluarga. dimakamkan di mana? Ongkirnya berapa? Itu saya tidak tahu. Itu boleh tanya maskapai. Juga nggak pakai paspor Ya. gitu. Kalau secara detail saya kurang tahu ya. Oke, silakan Kak Tes. Seru banget nih kalau pramugari, semangat nih. Kenapa? Pernah nggak kakak ditaksir sama penumpang yang kaya raya, terus mau disewa jadi pramugari buat jet pribadi dia? Oh bagus. Kalau ditaksir enggak, tapi aku pernah di private jet juga, dan itu berawal dari aku ketemu penumpangnya itu di pesawat aku di maskapai itu. Oh minta nomor WA. Jadi setelah enggak, jadi aku Iya. aku enggak, waktu itu mereka sempat nawarin aku untuk jadi kerja di private jet mereka. Cuman waktu itu aku belum mau karena aku kan masih punya tanggung jawab kan, ada kontrak dan lain-lain. Terus akhirnya pas aku pikir aku mau berapa lama ya jadi pramugari, kayaknya aku nggak pengen jadi pramugari, aku pengen jadi model. Cuman gimana caranya aku keluar dari sini? Ya aku harus punya batu loncatan yang lain yang lebih mungkin terbangnya lebih jarang. Nah, aku mikir waktu itu private jet itu kan jarang ya terbangnya. Akhirnya pas udah aku keluar emang jalannya kali ya. Jadi yang ada perusahaan itu hubungin aku dan dapat nomor aku tanya dari siapa, dari teman aku ternyata yang kasih tahu. Akhirnya ya udah dari situ. Temen kakak berarti pramugari private jet. Yes, dia udah keluar terus dia di private jet itu teman aku. Oh, jadi kakak ini jadi model di dalam private jet. Kesimpulan. Nah, jadi aku kerja jadi pramugari private jet tapi aku Agak kesel ya? Abis jadi model apa aku di pramugari private jet? Agak kesel. A, B kesimpulan. Tapi kakak pernah nggak lagi jalan terus ada penumpang yang Oh, kalau pukul kamu enggak. Nah, kalau gitu kita masuk ke sisi gelap dari pramugari. Bentar bang, rasanya Boleh. naik private jet gimana? Rasanya biasa aja sih, kayak naik pesawat. Atau pas kakak lagi sendirian private jet, kebetulan kakak datang duluan, kakak kayak akhirnya aku punya private jet kayak gitu. Enggak sih. Yang kayak Enggak maksudnya sih. yang lebay gitu loh bang, yang kayak akhirnya gitu. Enggak. Aku Kan zaman private jet tuh Lebih dari capek jadi private. 2016 ke 17 tuh. Oh.
Tapi lebih capek di private jet atau di komersial biasa? Komersial dong lebih Di capek. komersial ya? Oke, nah ini akan sesuai dengan pertanyaannya Medan tadi. Jadi ini ada beberapa sisi gelap pramugari yang mungkin orang-orang kepo. Jadi nanti Dita akan konfirmasi benar atau enggak dari cerita-cerita yang Dita udah alami sendiri atau dari teman-temannya. Oke? Kita tag ke artikel dulu, kita lihat ini dia. Jadi ini dari artikel, bukan kita yang ngarang-ngarang ya teman-teman ya. Katanya sisi gelap pramugari, apakah betul Dit? Katanya seleksinya itu harus dengan tidak menggunakan busana. Betul atau tidak? Enggak, jadi gini. Itu namanya adalah physical test deh kalau zaman aku dulu ya, tes fisik itu. Jadi kita bukan telanjang bulat, kita pakai underwear. Itu tujuannya adalah ngelihat, karena kalau di tempat aku waktu itu ketat, jadi kita nggak boleh punya ada tato. Oke. Jadi tato-tato yang tersembunyi apapun itu nggak boleh. Zaman aku, nggak tahu kalau sekarang ya. Itu memang ada, tapi itu hanya untuk dilihat. Kamu coba dilihat, terus juga yang meriksa juga dokter perempuan. Terus dilihat, oh nggak ada tato, oke, kamu ada tato tersembunyi nggak ada, selesai, nggak ada apa-apain. Kalau tatonya di pentil? Ya wajar. Kamu main nanya. Iya. Enggak sih, kan udah ditanya ada tersembunyi nggak, kan udah pakai underwear terus masih ditanya lagi ada yang tersembunyi nggak, ya udah. Tapi bisa aja sih, mungkin ada. Tapi seandainya memang yang kamu bilang itu betul, gambar apa yang bisa ada di situ menurut Banyak, ada nih gambar bunga. Gambar hati. Banyak loh. Kata nih kayak di Pinterest. Tapi gue mau nanya dong, Dit, batas tinggi pramugari rata-rata berapa biasanya? Oh kalau waktu aku Waktu tuh di zaman lo? 165 deh, setahu aku. Wah pas banget. 165. Kamu 165? Kalau 155 boleh nggak? Orang udah jelas, 165. Kalau nanya 164 kek gitu, 155 tuh agak gimana Tapi sih? mungkin ya ada, sekarang ada beberapa pramugari yang memang nggak maksudnya ya tidak seperti dulu, nggak tinggi seperti dulu, tapi mungkin penempatannya lagi karena kalau di wide body itu susah untuk kayak, kan kita harus tutup luggage bin, kita harus ini, pesawatnya kan tinggi-tinggi, jadi mungkin ada beberapa memang yang maksudnya yang kurang tinggi tapi akhirnya ditaruh di ATR, pesawat kecil-kecil, ada juga. Naik kursi penumpang gitu buat naruh ini. Nggak boleh kan, nggak sopan. Nggak sopan. Tapi memang kepentingannya harus tinggi itu sebenarnya untuk praktikalnya untuk apa sih, Dit? Kita dari orang awam nih pengen. Lebih ke kalau wide body kan lebih secure, terus untuk tenaga karena kan jujur ya nutup pintu pesawat itu berat loh. Itu kalau untuk port side itu 2 orang. Starboard side itu 2 orang. Kalau port side masih agak terbantu, tapi kalau udah starboard yang untuk, aku lupa ya, port side itu yang untuk, pokoknya salah satu ada istilah port side sama starboard side, pokoknya yang bagian untuk kayak catering, apapun itu, mekanik atau apapun itu di sebelah kanan itu berat ngerti nggak, banget. Bang? Ngerti. Aku soalnya foresight, starsight Itu nggak istilah ngerti. teknikalnya mereka. Tapi berarti sebenarnya bukan cuma untuk estetik ya, itu untuk keperluan bekerjanya juga ya. Banget. Itu berat banget buat buka dorong aja, itu berat. Pernah kepikiran pengen jadi pramugari nggak sih salah satu dari Aku kalian? dulu loh, ya? pernah mau. Tapi kayaknya keburu ketolak sih. Jangan gitu dong, jangan patah semangat, harus tetap Kan dicoba. pendek. Tapi kan waktu berubah, Nggak zaman juga, berubah iya. juga. Oke, kita Ada langsung apa lagi? ke artikel kedua. Siapa tahu nanti pertanyaannya Medan di sini. Silakan. Oke. Ini dia, ini dari artikel kita. Ex pramugari cantik ungkap sisi gelap dunia penerbangan. Katanya mendekati pilot beristri hingga berakhir melakukan hal terlarang di pesawat. Menurut si orang ini dia mengalaminya sendiri. Apakah rumor-rumor seperti ini di zaman lo sering denger nggak? Iya, kalau mau jujur ya ada. Oke. Ada. Oknum di mana-mana Oknum selalu ada. pasti selalu ada. Oh. Itu sih. Itu pertanyaanmu berarti tadi ya. Berarti di WC pesawat. Gak tergantung mereka ya. Urusannya mereka mau di mana. Kamu nanyanya ke si Mbak itu bukan ke Iya, kita. terserah mereka lah. Aku lihat kebanyakan
kebanyakan dipanggil ke depan sih tahu. Di depan mana? Jadi kan tempat pilot sama co-pilot kan. Biasanya tuh di dalam situnya. Enggak, Kamu lihat itu di kan mana? mereka dipanggil untuk jagain karena pilot itu kalau satunya ke toilet itu nggak boleh, satunya nggak boleh ditinggal sendiri. Tapi capek loh penerbangan jauh tuh capek loh. Oke, next ini kita langsung ke artikel ketiga. Ini dia. Sering jadi ini tadi udah pertanyaan tadi teman-teman ya. Sering jadi sasaran pelecehan sama penumpang atau itu lo pernah ngalamin sendiri nggak, Dit? Kalau- digenitin sama penumpang gitu. Kalau digenitin pernah, terus kayak dipanggil. Jadi kalau misalnya manggil Mugara itu jangan kayak manggil burung. Aduh. Itu Iya, termasuk nggak sopan ya. catcalling. Jadi kalau itu aku pernah. Jadi aku sempat aku balik lagi ke penumpangnya terus aku bilang, "Maaf Pak, nama saya." Waktu itu nama aku di tag kan Fakrana ya. Iya. Nama saya Fakrana. Jadi Bapak kalau perlu apa-apa boleh panggil nama saya atau panggil Mbak atau Kak atau siapapun tapi tidak seperti gitu. Tegas ya. Gitu. Lo harus. Gokil. Tapi itu pembekalan yang lo belajar autodidak atau memang ada pembekalan dari diajarin cara menjawab situasi-situasi Enggak, kalau sulit itu mah gitu? otodidak. Tapi ada cara untuk menangani. Jadi kalau untuk kayak manner kita ke penumpang tuh ada pelajarannya. Tapi kalau untuk selebih itu ya sebagaimana kita olah lagi. Soalnya ada beberapa juga waktu zaman aku pramugari juga akhirnya ada beberapa juga yang kayak kurang baik juga gitu ya. Oknum lah balik lagi semuanya. Silakan Kak, Petes. pernah nggak saking kakak keselnya sama penumpang, jadi kakak pura-pura lewatin dia terus kentutin dia? Itu nggak perlu kesel sama penumpang, katanya kayaknya kalau gue lagi pengen kentut aja gitu. Tapi kayak pura-pura ketawa aja kayak. Aku mau nanya deh. Silakan, apa? Kak, boleh gak sih bawa anjing ke pesawat, boleh gak ya? Ada beberapa airplane, iya, jadi iya. airline luar itu boleh. Tapi kayaknya di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada. Jadi kalau misal aku mau pindah ke Amerika Misalnya. Misal. Ya, boleh. mau tinggal di sana stay, bawanya gimana anjingku? Ada beberapa Di kandang airline ya? luar, airline yang bukan Indonesia ada boleh kok. Tapi kan dari Indo Langsung. ke luar negeri tetap Ya pakai kamu airline langsung ya? pakai airline-nya itu yang boleh, setauku tuh ada Iya, beberapa. Dan itu mereka juga landing di Indonesia gitu. Terus tapi harus tanya dulu lagi karena di luar negeri juga kan kayak even kayak hotel pun ternyata ada pet friendly loh. Iya. Juga. Anjingnya pakai paspor juga harus pilih. Iya tapi serius. Jadi gue baru paspor, kucing, anjing kayak kan itu punya paspornya itu bukan paspor kayak paspor Indonesia tapi paspor itu lebih kayak paspor kesehatan dia. Dia sudah divaksin apa iya, itu make sense. paspor vaksin itu penting dan harus ada buktinya semua. Berarti tapi ada maksimal beratnya anjingnya Enggak. enggak? Emang bagas. Tapi kayaknya dihitung bayar satu penumpang deh. Oh, dihitung satu penumpang. Setauku. Enggak apa, duit mah bukan Tapi masalah. berarti anjingnya yang di pangku itu tah? Enggak punya kursi sendiri gak sih? Oh iya? Iya. Aku lihat di TikTok dia duduk Kursi sendiri, sendiri, di samping. kursi sendiri. Lebih gampang anjing kecil sebenarnya ya. Ya, Tapi kalau silakan. misal nggak sengaja anjingnya biasanya kan jinak. Tapi tiba-tiba kayak vibes orang di sekitar tuh kayak Sugiono, kayak ngeselin bagi anjingnya jahat gitu loh. Iya. Akhirnya kepalanya digigit sama anjingnya, gimana? Oh, ada accident di mana anjing tidak sengaja menggigit ke kepala penumpang itu lain. maksudnya. Nggak tahu paling emergency landing kayak aku belum pernah. Iya. Emergency landing tuh langsung mendarat gitu aja kak? Enggak lah, butuh cari airport terdekat. Maaf, kalau langsung mendarat itu lebih ke jatuh ya. Kan emergency landing tuh dia tuh biasanya nyari tempat yang biasanya ya apa namanya tuh ya stasiun bandara. Sawah-sawah. Iya. Kalau memang nggak ada ya dia cari yang paling mungkin untuk mendarat. Sawah-sawah gitu nggak apa-apa ya? Saya kurang tahu ya. Kosongpedia. Emergency landing adalah pendaratan pesawat yang dilakukan dalam keadaan darurat yang bisa terjadi karena masalah teknis, darurat medis, atau situasi berbahaya lainnya. Pendaratan darurat ini tidak selalu harus dilakukan di landasan pacu dan bisa terjadi di tempat-tempat seperti ladang, permukaan air, atau bahkan hutan. Gimana? Jadi keisi kan? Iya. Pernah nggak di salah satu penerbangan kakak kayak yang hampir mau jatuh atau udah jatuh tapi selamat semua? Oh bagus pertanyaannya. Lo pernah ada pengalaman serem nggak kayak turbulence tuh kan kadang kita Oh takut pernah, ya. kalau Terus turbulence kakak aku trauma pernah. gitu? Kalau turbulence pernah, tapi kalau hampir jatuh belum kayak. Kalau turbulence kan memang kita nggak bisa prediksi ya kalau Iya. masalah weather ya. Jadi waktu itu aku perjalanan ke Hong Kong apa Korea, aku lupa pokoknya ada daerah sana apa Jepang ya, aku lupa.
Enggak mungkin Jepang karena waktu itu aku belum dapet Jepang, kayak ke antara Korea atau Hong Kong. Jadi waktu itu ada zamannya badai El Nino, apa aku lupa deh di daerah Hong Kong itu badai yang sering terjadi lah di situ. Tiba-tiba pesawatku drop. Dan aku langsung kelempar ke ceiling. Ke ceiling? Iya. Karena itu pesawat otomatis jatuh. Dan aku lagi bukan untungnya aku lagi udah selesai surfing, jadi nggak ada makanan atau air panas yang berkeliaran ya. Jadi waktu itu bener-bener kayak aku lagi debarase kayak bersihin ini lagi ngambilin ini makanan atau sampah-sampah itu. Enggak, jadi kalau di dalam pesawat tuh kita punya 2 sendal. Kalau misalnya kita di luar pesawat kita pakai heels, kalau di dalam pesawat kita tuh pakai sendal flat shoes. Ya. Untuk memudahkan supaya bisa servis. Maksudnya yang kayak kelempar ke ceiling tuh jadi kayak Spider-Man apa gitu? Iya bisa kayak Spider-Man karena tiba-tiba aku nyangkut di atas. Tapi jatuh lagi kan? Dia jatuh lagi. Oke. Jadi dia lagi pesawatnya kurang lebih lagi begini terus ya drop begitu. Sekali doang ya tapi ya? Sekali jangan berkali-kali. Itu aja udah bikin aku trauma. Terus kakak kejedot dong? Iya bukan kejedot lagi, benjol sih lebih tepatnya. Itu ada asuransi nggak asuransi? Ada lah. Dibayarin pesawat atau asuransi pribadi? Yang enggak perusahaan. Berarti kakak pas kejedot tuh kakak langsung aku di mana? Nggak sampai amnesia. Nggak sampai amnesia berlebihan. Tapi nggak boleh juga. Jadi aku juga tetap langsung berdiri dan aku langsung nenangin penumpang ya. Kamu harus profesional karena yang sebelah aku ibu udah kayak orang stres gitu. Kita harus kenapa tuh kakak nggak yang kayak aduh Bu, aku ini barusan jadi sailing loh. Oh, kakak pernah nggak? Kan ada yang panik nih naik pesawat terus kakak bukain film Final Destination. Itu malah lebih takut lagi. Tapi dari cerita Dita ya, kita jadi bisa menghargai etos kerja para pramugari dan kru di pesawat karena di situasi yang bahkan mereka panik nggak boleh menunjukkan kepanikannya, tetap harus profesional. Aku mau nanya. Boleh. Jadi kan kakak bilang pernah ke Hong Kong, ke Korea gitu kan? Ya. Kakak pernah nggak open PO? Jadi Ini PO-PO yang kayak sekarang. Iya, just tip maksudnya just tip. Jadi zaman aku tuh belum ada, zaman aku tuh mungkin udah ada tapi masih sedikit kali ya. Soalnya aku teman-teman aku tuh nggak ada yang open PO pada saat itu ya. Mungkin karena dulu kan Instagram itu kan belum ada. 2013. Ya ampun tuh lama banget. Iya nggak ada. Umur berapa kamu? 2013? 13, 11 tahun. Aku 14 tahun, 14. Oh, kamu 14. Kamu 2000 kan? 99. Oh iya, umur 14. umur 14 tahun. Ah, muda banget. Belum Kakak, ada itu. Emang umur berapa? Coba tebak. Kakak apa? Umur berapa? Lama banget baru nanya itu. 32 dari tadi ya? gimana? 27. Kamu bilang 32? Enggak 29. 35. 30. 30. Iya, masih beda 5 tahun lah makanya. Berarti kakak pas jadi pramugari umurnya Masih muda. 19 ke 20. oh muda banget. Ya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai pramugari dan sekarang kita akan masuk ke kehidupan percintaannya Kak Dita. Oh my god. Jadi ada fakta menarik nih, katanya pernah punya 3 kali sebelum akhirnya menikah ya sekarang ya. Katanya dulu di hubungan yang lama tuh pernah 3 kali ketemu sama pasangan yang kasar, tuh betul atau enggak sih? Kenapa sampai 3 kali kak? Karena aku masih muda waktu itu, jadi yang kubutuhkan hanya cinta. Aduh. Kan kakak cantik. Jangan salah, waktu itu aku juga cari pacar yang gak jelek. Kak, itu umur berapa pertama kali dikasarin? Oh bagus pertanyaan. Kalau pertama kali kasarin tuh SMA pertama. Oh, siapa? Terus Masih kedua, bodoh nggak apa-apa. kedua kuliah. Oke, dimaafin lah. Yang kedua sama ketiga itu pas udah pramugari. Kasarnya tuh gimana? Ngomong kasar atau kayak Secara verbal atau secara fisik? Dua-duanya. dipukul juga? Kakak balas juga nggak? Bukan digebuk lagi. Aku balas enggak dong, waktu itu kan aku lemah. Di smackdown. Oh berarti kakak sekarang bisa kuat. tahu. Jadi kalau misalnya suaminya marah kakak yang pukul dia jadi. Kayak kayak emak-emak biasanya. Emak-emak biasanya. Di Smackdown? Iya, Berarti kan 1, 2 gitu. Itu dikunci. Itu lebih dikunci sih. Itu dikunci deh. Masa ada wasitnya datang? 1, 2. Berarti dulu lumayan parah ya? Parah banget. Tapi waktu itu lu sempat ada tindakan kayak visum terus lapor ke pihak yang berwajib? Oh tentu tidak, kan aku cinta banget walaupun digituin. Enggak cinta sih, itu enggak. Pada masa itu Bukan lo cinta. pikir itu cinta apa? Gue pikir itu cinta atau ya gue kayak
ya gimana sih namanya orang bucin ya. Ya. Ya itu jadi kayak ya udah dia minta maaf ya gue maafin gitu. Berapa tahun Kak pacarannya? Yang paling lama di toxic relationship itu dari 3 itu paling lama berapa? Rata-rata hampir setahun. Tapi nggak sampai setahun sih. Paling yang satu tuh 6 bulan, yang kedua kalinya, yang ketiga itu 6 bulan udah yang ketiga itu kayaknya 8-9 bulan. Nah tapi yang pertama itu yang lama karena masih SMA kan. Tapi itu kakak kayak diselingkuhin juga gak? Udah di KDRT terus diselingkuhin Yang pertama juga, iya, yang kedua iya, yang ketiga iya. bodoh banget anjing. Tapi kan dulu beda-beda. Dulu Pasti kan temen beda. kakak kesel banget sama kakak ya. Oh iya. Iya kalau sih ya. Dia tahu lu tuh goblok banget sih. Ini kan iya sih ya. Kita kan bukan temennya emosi loh. Iya, ini Iya, kan iya. aku lihat baca ini faktanya katanya pernah dicekik dan dibenturin kepala saya pingsan. Kayaknya kalau aku jadi temennya kakak, aku tuh benturin kepalanya saya pingsan. Si laki-lakinya. Iya tuh. Kakaknya ini. Kok kan udah dibenturin kok kamu benturin lagi? Jadi KDRT di KDRT lagi. Temen aku tapi waktu itu sampai datang. Gara-gara ditelepon nih ya, temen aku sampai datang, ada sahabat aku datang gitu kayak terus ya dia nggak berani apa-apa gitu juga, serem. Kak, tapi kalau lagi ngumpul sama teman-teman, pasti kakak ini gak kayak baik-baikin dia, gak ngasih tau kejelekan dia. Oh bagus Iyalah. pertanyaannya. Ya kan? Iyalah. Buat menjaga image dia depan Tapi teman-teman. biru-biru kakak. Iyalah. Terus kamu tau dari mana kalau Sampai kakak? jadi avatar. Berarti kakak turbulensi udah biasa ya? Mungkin itu ya. Gua itu tadi ada di kepala nggak berani gua ngejawab. Emang anjing Megan. Oh biasa aja nih mah. Iya emang kayaknya itu yang waktu gua kejedot ceiling itu kayak gua kayak nggak ada apa-apanya dibanding yang itu kayaknya. Bener juga. Ya tapi menurut gua apa yang udah terjadi bisa jadi pelajaran buat siapa yang menonton. Jadi kita nggak boleh ya betul tadi don't judge a book by its cover gitu. Iya, jadi kalau udah nemu pacar gitu pas lagi berantem dia udah ngomong kasar, stop, selesai. Iya. Karena berawal dari Pusing. situ. Dan tadi bagus banget statementnya kalau kita merasa bisa mengubah orang atau membuat dia Iya. jadi lebih baik itu Nggak. bukan tugas kita sebenarnya. Agak Yes. susah. Dirinya sendiri ya. Iya. Bukan nggak tugas akan kita, bisa. bukan tugas kita buat bikin dia menjadi cowok. Sebelum kita closing, kita akan main games. Karena ini kan Kak Dita ini adalah senior kalian dalam kekosongan. Dulu namanya bukan kosong, dulu namanya polos-polos gitu lah. Dulu ada. Jadi kita akan main Keren games. juga ya berarti ya. Kita akan main games di mana nanti dipukulin. akan ada pertanyaan yang akan saya sebutkan nanti ke semuanya boleh. Kasian. Silakan diambil untuk jadi bell. Mau yang hitam tuh. Kamu mau yang hitam? Kok sisanya aja? Kayaknya Ini Vio yang ini aja. ya udah. Apa ini? Atas kamu suruh. Gimana caranya bekasnya apa? Hah? Bekasnya apa Baru ini? nggak itu? Baru. Bekas Sule kemarin. Oke. Anjir. Masih inget lagi. Cara mainnya yang Jadi ini bellnya. Dit, ini bellnya Dit. Ini kakak aja kak, sama-sama pink cocok. Ya udah ini aja. Kamu ganti nih ini aja kalau kamu nggak mau yang itu. Ini. kembal. Ya. Sama dong kak. Ini kayak berbunyi. Ini berisik banget ini. Gak apa-apa, nanti beda kok. Kerincingan kamu sama kerincingannya ini beda. Oke? Jadi nanti kita ada Kak Toki bisa bedain. kita ada 10 pertanyaan. Nanti yang dapat, maksudnya yang bisa menjawab pertanyaannya paling banyak kan dapat hadiah ya. Nanti hadiahnya boleh milih. Hadiahnya boleh milih. Kita mulai ya pertanyaannya nanti. Coba Fior dicoba belnya. Oke. Katanya. Oh kamu mau gitu? Ya. Boleh. 2. Medan apa gimana belnya? Kan gua nanti rebutan sama Ya, nggak apa-apa. Dia mempersulit diri sendiri, mau biarin aja. Kamu gimana? Oke. Dit, gimana Dit? Gimana? ini mah nggak bakal denger Ya udah, tim kreatif tolong bantuin ya nanti siapa yang duluan ya. Kalau saya agak telat-telat. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan mitos. Oke. Jawabnya mitos fakta gitu. Ya, tinggal dijawab aja. Kalau malam-malam tercium bau pandan, tandanya ada apa? Kamu? musang. Aku juga mau jawab itu. Bener sih. Aku juga
Bener nggak tuh? Kan mitos ini, mitos. Aku tahu, Kamu, faktanya. kamu. Ibu memasak sayur. Benar. Tahu sih, Tis. Gak tahu. Tapi kalau tadi Dita sama ini udah musang sama ya. Fior, ayo, ini kesempatan kamu untuk menjawab. Nyerah. Ya sudah. Ya sudah. Jadi sebenarnya mitosnya kalau malam-malam kita mencium bau pandan, katanya itu ada hantu. Lo bukannya bau pesing. Bukan bau melati. Emang tergantung hantunya sih. Ini juga nggak jelas. Ini sebenarnya di Jawa. Ini menurut mitos di Jawa. Oke, pertanyaan kedua masih tentang mitos ya. Ya. Kalau nyapu nggak selesai, katanya nanti calon suaminya akan, Akan mirip Bang Coki. Aku tahu berewokan. berewokan, yeay! Aku bilang mirip Bang Coki karena brewok. Ya kamu nggak selesai tadi ngomongnya. Tapi poinnya ke Dita. Kita kasih buat Dita. Nice. Oke, ketiga. Nah ini tentang politik. Tentang politik. Aman kok, aman. Ibu Puan Maharani merupakan anak dari politisi. Aku. Megawati. Yeay! Kates betul. Betul. Aku jawab Soekarno. Ya benar, tapi Tapi kan kakeknya. keturunan. Oke, yang keempat. Ini masih berkaitan dengan politik. Oke. Bapak SBY Ya. adalah mantan presiden Indonesia. Ya. Nah, apa kepanjangan dari nama SBY? Kates. Susilo Bambang Yudhoyono. Gokil! Kates memang on fire kalau di bawah dia. On fire Kates kalau di bawah. Hadiahnya on fire. Dia nggak mau rugi. Dia. Nggak bisa. Emang Cina, emang Kates. Next. Bantuan. Pengetahuan umum ya. Ya, Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Enggak, masih politik, maaf. Presiden kita yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto adalah presiden Indonesia yang keberapa? Medan. 8. Betul! Medan, kamu hebat, Medan. Hebat kamu, Medan. Itu tadi kamu emang tahu atau nebak aja? Aku kan selalu memperhatikan Indonesia. Gak yakin. Oke, berarti Medan 1, Kates masih memimpin dengan 2. Dita 1, Fior. Ayo Fior. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Fior dong. Ayo Fior. Oke, pertanyaan ke-6 ini tentang pengetahuan umum, bukan politik, bukan mitos, tapi tentang pengetahuan umum. Apa kepanjangan dari Satpol PP? Aku. Medan. Satpol PP adalah Satpol. Disensor. Udah, itu disensor. Ya, Dita. Satuan Pamong Praja. Hampir tepat, hampir tepat. Kamu. Satuan polisi. Ya. Bener. Ya udah, ayo. Pajak. Satuan apa tahu Bang? Kamu. Satuan Polisi Profile Picture. Tapi sebenarnya tadi Dita tuh hampir betul. Apa dong? Yang benar itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Oh, ada polisinya. Satpol PP itu polisi. Satuan. Masih satuan polisi. Masih bagian. Oh, aku baru tahu. Iya, saya juga baru tahu nih dari sini. Tapi kamu nyaris lah. Tapi gimana kalau supaya seru? Ya. Karena Fior tadi juga hampir benar, nice try. Kita kasih 1 poin aja nggak apa-apa ya? Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Fior dong. Poin kasihan. Posisi poin kasihan itu apa ya? Berarti Fior 1, Kates 1, Kates 2, Medan 1 dan Dita 1. Next. Wah, ini pertanyaan umum sekali nih. Umum, oke. Oke, gampang pasti. Berapa jumlah anak dari keluarga Halilintar? Medan. 11. Betul. Banyak ya. 11. Medan sudah 2, Kates sudah 2, 1-1. Wah, on fire Medan nih. Iya. Pengetahuan yang tidak terlalu penting Medan menguasai ya. Dia admin lame ini. Oke. Next. Lame itu Pertanyaan ke-8. Pengetahuan umum. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya, Kates betul. Kita kasih tepuk tangan buat Kates. Gokil. Kates 3, 2, 1, 1. Pertanyaan ke-9.
Berapa jumlah kaki laba-laba? Medan. Tak terhitung. Enggak. Dita. Berapa? Dita betul. Aku juga jawab 8. Iya, tapi duluan Dita. babi. Pertanyaan terakhir. Ya, 2 lagi lah bang. Kenapa lo ketagih? Pertanyaan terakhir. Ya. Chris kosong. Jadi Dita 2, Kates 3, Fior 1, Medan 2. Oke. Ya, Fior. Harusnya susah nih. Aku tadi tambah 1 soalnya bonus. Oke. Pertanyaan terakhir. Boleh gak satu? Siapa nama asli dari Coki Pardede? Salah lagi. Enggak ada. Udah tidak. Coki Siapa? Pardede. Nama aslinya? Tahu. Kamu? Reza. Reza betul. Iya. Reza. Kan nama Coki pernah bilang kan nama aslinya. Nama asli Eh gua. tunggu, Coki Pardede itu kamu kan Kak? Iya. Ini Kak Coki bukan. Mohon maaf. Dari tadi saya hologram memang. Saya hologram. Kak Coki. Aku nggak tahu nama belakangnya, aku tahu cuma Kak Coki, tapi aku tahunya Coki yang tretetan muslim itu. Betul, betul. Suka makan Coki-Coki pasti ya. Betul. Oke. Kita Reza taruh di apa, sini Bang? aja. Beneran kado dong. Nah. Kok cuma 3? Hah? Kok cuma 3? Jadi gini. Pemenangnya kita dapat 3 terbanyak. Tadi silakan. Aku disuruh sweet. Coba lihat tadi skornya. Oh, Kates. Baik. Jadi tentunya Kates silakan kamu mendapatkan hak untuk memilih kamu mau yang mana. Kata Chris Bentuk buat pizza. aku aja katanya. Oke, kamu ambil pizza. Nanti jangan dibuka dulu. Dita dan Medan. Oke. Dita dan Medan, Kak Dita dan Medan silakan sweet. Siapa mau duluan? Loh, aku gak dapet ah. Oke, kamu silakan. Kamu mau yang mana? Kak Coki aku gak dapet, Kak Coki. Oke, berarti Dita yang ini. Nah, Fior kamu ini. Kosong. Ini tidak adil ini. Ya sudah silakan dibuka. Boleh. apa? Silakan dibuka, ini adalah hadiah dari tim kreatif kita Labubu secret. untuk Labubu Secret. Labubu secret. Anjir lah. Oh, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih banyak sudah menonton Bocah-Bocah Kosong. Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong selanjutnya. Kita kasih tepuk tangan buat Dita. Yes. Terima kasih. Gua nggak bisa joget, Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kety, Atami dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang?